Oke, kita mulai ngobrolin sesuatu yang menarik banget nih. Pernah kepikiran nggak sih di dunia serba digital ini, yang pilihannya kayak nggak ada habisnya, apa sih sebenarnya yang orang mau di luar barang-barang yang lagi super populer atau hits itu? Kita kan seringnya fokus ke situ ya, tapi gimana nasib sisanya gitu? Nah, ini pas banget. Hari ini kita bakal coba bedah satu ide kunci dari buku The Long Tail, karya Chris Anderson. Intinya, gimana akses kejutaan produk niche yang dulu, susah banget dicari, malah ngebuka pola permintaan pasar yang beda banget dari yang kita kira. Oke, Kita coba gali inti konsepnya, terus apa dampaknya gitu. sip. Sumber kita kutipan-kutipan penting dari bukunya langsung ya. Yuk, kita bongkar bareng. Jadi, gimana ceritanya Anderson bisa nemu ide ini awalnya? Jadi ceritanya diawali dari pengalaman dia sendiri di Eskas. Itu perusahaan jukebox digital. Oh, jukebox digital, oke. Nah, dia kaget banget waktu sadar kalau hampir semua lagu di katalog raksasa mereka ini jauh lebih banyak dari toko kaset biasa loh ya. Ternyata pernah diputar setidaknya sekali dalam sebulan. Hah, serius? Semua? Hampir semua. Lagu aneh, lagu jadul, lagu yang super spesifik buat kelompok kecil gitu, tetap ada aja yang dengerin. Minimal Wah. sekali. Wah, gila juga ya. Nggak kayak di radio yang muter itu-itu aja. Betul. Dan ini yang kemudian dia sebut aturan 98%. Fenomena mirip juga kelihatan di tempat lain. Dulu Netflix pas zaman DVD, hampir semua judul pernah disewa minimal sekali per kuartal. Oke. Terus di Amazon, ada riset independen nunjukin sekitar 98% dari 100.000 buku teratasnya laku minimal sekali per kuartal. Di iTunes juga sama, hampir semua lagu pernah dibeli setidaknya sekali. Tunggu. 98% itu berarti maksudnya barang yang paling nggak laku pun secara online masih ada peminatnya. Minimal satu gitu. Iya, kurang lebih gitu. Itu kan beda banget ya sama logika toko fisik. Mereka kan maunya pajang yang paling laku keras aja. Persis, itu poin utamanya. Jadi saat pilihan jadi nggak terbatas secara online, permintaan buat produk di luar hits itu ternyata gede banget kalau digabungin. Digabungin, maksudnya? Jadi dalam grafik penjualan kan ada tuh puncak hits yang tinggi. Tapi setelah itu kurvanya nggak langsung anjlok ke nol, malah terus melandai panjang ke kanan. Nah, ekor yang panjang landai ini itu yang disebut long tail. Oke. Si ekor panjang. Isinya ya penjualan kecil-kecil dari jutaan produk niche tadi. Tapi karena jumlah produknya banyak banget dan penjualannya konsisten, totalnya jadi signifikan. Oke, jadi datanya nunjukin pola yang sama di mana-mana ya. Tapi apa sih pendorong utamanya? Kok bisa beda banget sama toko kaset atau toko buku zaman dulu? Kuncinya ada di pergeseran ekonomi. Dari yang tadinya serba langka, scarcity, jadi serba melimpah, abundance. Langka jadi melimpah. Gimana tuh? Gini, toko fisik atau stasiun radio itu kan terbatas banget. Ada batasan ruang pajang, ada batasan waktu siaran, biaya operasionalnya juga tinggi kan? Iya sih, sewa tempat, gaji pegawai. Nah, makanya mereka harus super selektif, fokus ke hits, ke barang yang udah pasti laku banyak, biar efisien, biar nggak rugi. Iya bener juga. Dulu kan toko kaset mikirin banget space rack ya, mahal sewanya. Kalau digital mah? Nah, kalau digital, biaya buat nyimpen satu lagu tambahan atau satu buku digital tambahan itu berapa sih? Kecil banget pasti, nyaris nol malah ya. Tepat. Biaya penyimpanan dan distribusi di dunia digital itu mendekati nol. Jadi, nawarin produk niche secara online itu, ongkosnya hampir sama murahnya kayak nawarin produk hit. Oh, jadi nggak ada lagi alasan nggak cukup tempat atau nggak ekonomis. Betul. Akibatnya, produk yang dulu dianggap nggak layak jual karena pasarnya kecil atau lokasinya mencar-mencar, sekarang jadi bisa dijangkau. Kalau digabungin secara global, pasar niche ini jadi signifikan. Pasar yang tadinya nggak kelihatan karena hambatan fisik, sekarang jadi kelihatan. Oke, paham. Tapi ini bukan berarti hits jadi nggak penting kan? Mereka kan masih laku keras tuh biasanya. Oh, tentu saja. Hits tetap penting. Seringkali, hits itu jadi kayak pintu masuk buat orang nemuin hal-hal lain yang lebih niche. Iya, kayak kita suka satu band terus jadi nyari band lain yang mirip-mirip gitu ya? Bisa jadi. Tapi intinya, hits nggak lagi jadi satu-satunya sumber keuntungan besar. Nggak lagi memonopoli profitabilitas. Justru gabungan penjualan dari jutaan produk niche di ekor panjang itu, kalau diakumulasi, bisa menyamai atau bahkan melebihi penjualan dari si hits. Wow,
Bisa melebihi. Contohnya ada? Coba lihat eBay deh. Isinya kan macam-macam banget, barang koleksi, barang aneh, tapi laku kan? Itu long tail banget. Atau Google, pemasukan utamanya dari mana coba? Dari jutaan pengiklan kecil, UKM, bukan cuma dari perusahaan raksasa doang. Itu juga long tail di sisi iklan. Menarik, menarik. Terus katanya ada 3 kekuatan utama ya yang bikin fenomena long tail ini makin kuat? Iya, menurut Anderson ada 3. 1, demokratisasi alat produksi. Maksudnya? Artinya, makin banyak orang bisa bikin konten atau produk niche. Teknologi makin murah kan? Komputer, software desain, kamera digital, bahkan alat musik. Semua orang bisa jadi produsen. Oke, masuk akal. Terus yang kedua? 2, demokratisasi distribusi. Ini jelas internet. Biaya buat menjangkau konsumen di seluruh dunia jadi murah banget. Nggak perlu lagi jaringan toko fisik yang mahal. Sip. Yang ketiga? Nah, yang ketiga ini krusial. Koneksi antara penawaran dan permintaan. Koneksi. Maksudnya gimana tuh? Ya, gimana caranya pembeli nemuin produk niche yang cocok buat dia? Di antara jutaan pilihan itu. Disinilah peran filter, mesin pencari kayak Google, sistem rekomendasi di Netflix atau Spotify. Jadi algoritma rekomendasi itu ya, yang suka nebak selera kita? Betul, mereka bantu kamu nemuin produk niche yang relevan sama selera unikmu, yang mungkin gak bakal kamu temuin di toko biasa. Oke, poin 1 dan 2 soal produksi dan distribusi lebih gampang dipahami ya. Tapi poin ketiga soal koneksi ini, sepenting itukah peran Google atau rekomendasi algoritma? Kan? Bisa jadi. Atau muncul pertanyaan lain. Jangan-jangan ekor panjang itu isunya cuma produk abal-abal atau kualitas rendah? Nah, itu dia. Kan nggak mungkin semua lagu atau buku atau film yang jumlahnya jutaan itu bagus semua kualitasnya. Itu kesalahpahaman yang umum. Memang benar, nggak semua di long tail itu berkualitas super. Tapi coba pikir, apa semua hits itu karya masterpiece? Hehe, ya juga sih. Nggak juga. Nah, sama aja. Detail itu juga banyak banget kok karya-karya brilian yang mungkin super spesifik target pasarnya. Atau produk yang pas banget buat kebutuhan unik sekelompok kecil orang. Hal-hal yang mungkin nggak akan pernah masuk radar pasar massal karena dianggap terlalu aneh atau kurang komersial. Oke, oke. Jadi tantangannya itu bukan di ketersediaan barangnya lagi, tapi lebih ke penemuan, discovery. Gimana caranya kita sebagai konsumen bisa nyaring noise atau sampahnya dan nemuin permata tersembunyi yang benar-benar cocok buat selera unik kita. Disitulah peran filter dan rekomendasi jadi krusial banget. Iya. Jadi mereka kayak kurator pribadi gitu ya, bantuin kita navigasi di lautan pilihan itu. Bisa dibilang gitu. Jadi teknologi ini kayak ngebuka keran keragaman selera kita yang selama ini mungkin ketahan sama batasan-batasan fisik dunia lama. Menarik banget analoginya. Konsep long tail ini pada dasarnya nunjukin kalau selera kita sebagai masyarakat itu ternyata jauh lebih beragam daripada yang kelihatan di pasar tradisional yang serba terbatas itu. Dulu, kelangkaan lah yang membentuk persepsi kita soal apa yang populer. Kita cuma tahu apa yang disodorin ke kita. Karena pilihannya cuma itu ya. Iya, sekarang dengan kelimpahan pilihan ini, kita mulai lihat gambaran yang lebih jujur, lebih utuh, tentang betapa beragamnya selera manusia itu sebenarnya. Oke, ini benar-benar ngubah cara pandang sih. Nah, ini ada satu pertanyaan nih buat kamu yang dengerin. Buat direnungkan di rumah. Dengan akses ke pilihan yang seabrek ini, yang nyaris tanpa batas, gimana sih preferensi kamu sendiri berubah? Pertanyaan bagus. Jadi pusing, kewalahan sama semua pilihan itu, dan akhirnya malah balik lagi ke yang udah dikenal aja. Dan mungkin kelanjutannya. Iya, dan kira-kira apa artinya ini buat definisi budaya populer ke depannya ya? Kalau yang populer itu sendiri jadi makin terpecah-pecah, makin personal. Wah, itu pertanyaan besar tuh buat dipikirin.